pentingnya kita saling tenggang rasa, toleransi, komunikasi, dan juga komitmen itu di situ. Karena saling melengkapi tadi ketika menjalin hubungan. Halo kawan-kawan Javanika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Om Ho, kita kembali lagi. Ya. Lanjutan kelas metafisika. Mungkin ini pembukaannya aku nggak bakalan lama-lama Om Ho. Karena teman-teman pasti yang udah nonton minggu kemarin, kalau belum nonton mending nonton dulu. Karena kita kasih materi dasarnya. Jadi teman-teman bisa lanjut ke materi berikutnya nih. Minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang yang kelipatan 5. Ini lebih ke karakter ya Om? Iya, ini lebih ke karakter, watak, dan juga untuk pribadi. Tapi juga nanti bisa apply di aplikasi juga bisa banyak hal. Gitu. Oke, ini hari ini kita mau membahas tentang yang kelipatan 7. Iya. Nah, ini mungkin nanti akan ada soal cerita dan kita akan dari aku udah ada contoh soal nih Om Ho buat menghitung teman-teman, semoga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman nanti bisa ngitung sendiri. Tujuan kita sih sebenarnya seperti itu. Nah, ini kalau kelipatan 7 ini Mas Durfa dan Sobat Javanika mungkin bertanya-tanya untuk tetapan ataupun acuannya konstanta di sini itu ada 7. Meliputi pasti, jodoh, padu, pegat, patih, gunung, dan ratu. Ada kesamaan dengan kelipatan 5 di sini? Ketemu lagi? Iya Om, pati. Ya, sehingga siapapun nanti yang ketemu pati itu tidak boleh meneruskan hubungan. Waduh, jadi warning nih buat teman-teman. Ya, kalau lainnya masih nggak apa-apa, nanti bisa diruat macam-macam. Kita tidak boleh, maksudnya tidak mempercayai ini 100% sebagai kemudian jadi sugesti, mohon maaf, jangan sampai jadi sugesti, tetapi jadikanlah ini sebagai rambu-rambu dan kita menghormati serta menghargai pakem-pakem tradisi yang ada. Karena pasti orang tua menyarankan ini Mas. Karena bisa jadi sugesti begini, ketika kita melanggar nggak apa-apa gini, restu orang tua yang utama. Soalnya tak kandani, tak peringat ke ngeyel atau bandel, ya karena ada apa-apa ditanggung sendiri. Doa orang tua sebenarnya ada kekuatan di situ juga. Benar. Terus Om Ho, kalau misalnya ada orang-orang yang katanya dari orang tuanya, aduh jangan deh sama dia, kamu utonnya tuh nggak cocok. Artinya mungkin ini? Ya, salah satunya karena ada kutipan gini, jodoh wong Jawa itu keras lur, weton murah cocok, tresmomu kandas. Waduh. Ada ucapan gitu. Artinya kalau wetonnya nggak cocok, cintanya kandas. Kalau bahasa Sundanya nenggar cadas bos. Nah ini kalau tadi sekilas Mas, pakem-pakem ini juga ada di kalender Bali dan juga ada di kalender Sunda. Oh, ada juga. Ada juga. Sebenarnya hampir sama-sama. Kalau tadi minggu sebelumnya kita bahas apakah ada di pulau lain? Ada. Di Jawa juga ada. Ada sama juga. Pan ini sebagai sampel kita ambil yang saya ketahui ya, itu hitungan weton Jawa. Dan Sunda juga ada Mas. Iya, dan mungkin yang paling populer emang hitungan weton Jawa sih kayaknya Om ya. Dan ini sifatnya universal, seperti tadi di Bali ada, di Sunda ada, kemudian di luar Jawa ada. Jadi tidak ada istilah beda suku, beda ras itu halangan. Itu benar. Tidak ada seperti itu. Mohon maaf Jawa dan Sunda. Kemudian ini enggak. Karena ketika ini cocok berkah dari Tuhan, dijodohkan sama Tuhan, kun fayakun. Jadi nggak ada istilah perbedaan suku-suku itu menghalangi pernikahan tuh nggak ada. Iya. Ini sebagai hitungannya. Misal gini ada pertanyaan apakah ini apa? Mungkin ada pertanyaannya. Apakah gini Om jodoh saya bukan orang Jawa? Apakah berlaku? Berlaku. Hitungannya. Cuman pakemnya pakai ini, jadi variabelnya, rumusnya ini substitusi, kita masukkan harganya, istilahnya kalau dalam matematika, apapun boleh. Boleh, bilangan apapun tuh boleh, sifatnya semuanya universal. Kalau punya pacar bule juga ya, dicari aja wetonnya. Iya, dulu saya waktu ke Jepang, cocok juga bisa. Waduh, kan keluar nih, kisi-kisi sedikit. Kamu pernah tuh. Juga bisa Mas. Oke, kita mulai dari sini. Itu saya curhat. Om Ho, ini lebih ke pasangan. Ya, lebih gampangannya acuannya untuk pasangan, tapi semuanya bisa juga buat
Pribadi juga bisa, tapi ini lebih disarankan untuk pasangan. Karena ada kata pasti. Pasti itu pasti bertemu, Mas. Pasti bertemu. Pasti bertemu. Contohnya seperti itu, jodoh berjodoh. Bagus kalau untuk perjodohan contohnya. Padu itu dalam bahasa Jawa itu adalah bertengkar. Bertengkar. Ya, tetapi hubungan ini masih bisa diselamatkan. Nggak masalah padu itu. Kok relate ya? Padu di sini bisa dipicu miskomunikasi, kurangnya perhatian dan rasa sayang. Bener tuh yang LDR. Ya, kemudian serba curiga, perselingkuhan. Ini kita lagi ngomongin ini kan ya, bukan ngomongin siapa kan. Memicu padu atau memicu pertengkaran. Tapi ini harus bisa salah satu wetonnya itu bisa ngeleremi, Mas. Ngeleremi itu bisa dingin. Jadi misal si perempuannya ini serba curiga, si laki-lakinya harus sabar, nggak masalah. Gitu. Sabar. Karena dalam membina hubungan pasti ada pertengkaran sebagai bumbunya. Nggak bisa mulus, nggak bisa lurus, nggak bisa. Terus pegat itu artinya pisah. Cerai. Di situ akan terjadi perceraian di sini. Waduh. Divorce. Untuk dua ini memang tidak disarankan, tetapi pegat ini masih bisa dikompromikan. Nah, pati ini hampir sama, jadi akan ada kematian itu macam-macam, bisa mati rasa dalam artian membina keluarga, dijodohkan biasanya kasusnya. Waduh. Jadi nggak ada rasa cinta, walaupun dikasih tahu setelah nanti kalian menjalani hubungan ini setelah menikah, cinta itu akan timbul. Ternyata nggak ada hati, karena hanya untuk menuruti orang tua. Jadi yang matinya tuh rasa, walaupun bisa, ataupun kematian, maaf aku potong. Kalau ya. Sampai artinya ke kematian itu bisa. Atau kehilangan salah satu. Ya, jadi wes cinta-cintanya meninggal ada juga, ditinggal. Terus usaha juga bisa. Waktu ini nggak baik, Mas. Jadi waktu membina ini sama-sama pengusaha contohnya, ini adalah nanti bangkrut juga bisa. Pada saat sendiri-sendiri mungkin baik, tapi pada saat bersatu menikah hasilnya kalau hasilnya bisa, pati ya. ini bisa. Karena hasil baik di karakter pribadi ketika disatukan belum tentu baik. Sehingga pentingnya kita saling tenggang rasa, toleransi, komunikasi dan juga komitmen itu di situ. Karena saling melengkapi tadi ketika menjalin hubungan. Ya, terus ini juga bisa ini, Mas. Pati? Susah keturunan juga bisa, mohon maaf. Itu juga bisa. Karena dimatikan keturunannya. Nanti macam-macam. Macam-macam artinya. Gunem ini jadi omongan, gunem dalam bahasa Jawa itu omongan, digunemi atau bisa dijulitin, bisa digibahin, digosipin. Ini harus telinganya kuat. Ya, gunem terjadi ketika ada perselingkuhan. Contohnya, jadi tetangga ngomongin nggak kuat, akhirnya terjadi perselingkuhan. Tapi dari 1, 2, 3 ini semua 4 ini masih bisa ada solusinya semua. Bisa ini juga dari kalangan atas, public figure juga bisa. Karena harus kuat omongan. Ini kuncinya adalah komitmen dan saling percaya. Komunikasi juga. Jangan terlalu mendengar omongan orang lah ya. Ya, komunikasi juga. Lah ini yang paling bagus ratu. Itu yang paling bagus, tertinggi. Anaknya pintar, rezeki lancar, keluarga harmonis, sakinah wadah warohmah, itu ada di ratu. Amin. Ketemunya cepat, jodoh, tapi orang mesti rezeki ini lancar ya iso. Nilailah yang satu ngebawa loro, itu juga bisa nggak lancar. Ketemu jodoh tapi rezeki ini lancar, sehingga sebenarnya jodoh tak akan tertukar, rezeki juga tak akan tertukar. Takdir sudah ditetapkan, nasib bisa dirubah. Iya benar. Itu. Jadi kata iri itu harus dicoret, karena jodoh, nasib, mati semua sudah ditentukan, dan itu semuanya berbeda-beda. Ketika kita ngambil ke ini, Sri yang relasinya banyak, nggak bisa dipercaya, rezeki yang iri sama ini, kita nggak tahu prosesnya, Mas. Lorone kayak ngopo. Iya benar. Untuk mencapai kejayaan itu, untuk ngejar-ngejar biar jodoh. Seperti apa? Sehingga malah hal seperti itu bisa mematikan rezekinya sendiri, bisa mematikan relasinya sendiri. Itu dari ini semua ya, bisa kita petik itu ya. Sedikit. Ya. Pati kalau karakter bisa dibuat dan segala macam. Kalau hubungan dan dua inilah ya mungkin ya yang kalau paling parah ya. Kalau pegat ini masih bisa diruat juga. Misal kita carikan tanggal ijab kabul yang bagus. Nanti akan kita masuk soal cerita ya. Tapi kalau ini disarankan jangan. Mending jangan. Mending hubungan kita sebatas teman.
Gitu. Waduh. Karena apa? Untuk kebaikan bersama. Iya benar. Kalau dipaksakan pun nanti kedepannya. Iya. Ini bisa diibaratkan seperti sepasang besi rel. Selalu berdampingan, beriringan berdua, tapi tidak pernah bersatu untuk kebaikan bersama. Quotes. Walaupun rel itu nanti ketemu di wesel, tapi nggak gitu. Maksudnya tetap dua gini terus. Iya. Benar-benar. Hubungan jangan seperti rel kereta ya. Selalu bersama, beriringan, ketemu setiap hari, berdampingan, tapi nggak bisa disatukan. Jalan terus, makan setiap hari, tapi cuma teman. Oke, Om Ho. Oke, soal cerita Om Ho. Yo. Cerita. Ani dinotasikan A, Budi dinotasikan B. Nanti ada notasi-notasi lain untuk pelengkap. Ya. Kita masuk contoh nih Om Ho ya. Ya. Aku kasih tanggal ya. Ya. Ini aku udah nyiapin tanggal. Tanggal atau langsung wetonnya saja boleh. Selasa Pahing. Ya. Aninya Selasa Pahing sama Kamis Legi Om Ho. Oh iya. Kamis Legi. Kamis Legi. Ini buat contoh ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa menghitung sendiri nanti. Ya. Kita ambil Mas Dova. Selasa Pahing apa? Angkanya berapa? Selasa Pahing. Selasa Pahing 12 berarti 12. Terus yang Budi? Yang Kamis Budi Legi? ini Kamis Legi Apa? 13. 13. Iya benar. Total. Ini harus kita total. Harus kita jumlah. 25. Ketemu 25. 25 bagi 7 berapa Mas Dova? 25, 21 berarti sisa 4. Sisa 4. Kita bagi 7. Sisa. Jatuhnya apa? Pegat. Pegat. Cerai. Budi tahu ini. Tapi dia nggak kehabisan akal. Dia punya Siti. Waduh. Kandidat lain. Ini Sitinya gini oh ya. oke ya. Ya Sitinya. Oke. Bukan S tapi Siti. Siti. Yang diam ini kan mengikuti azas PDKT Mas. Benar. Koleksi, seleksi, resepsi. Baru ini nggak usah diteruskan ya. Sama P-nya apa nggak usah diteruskan. Rabu Pon itu 14. 14 ya sini. Benar ya? Rabu Pon 14 ya. 29 bagi 7 berapa Mas? 29 bagi Sisa 7 berapa? 1. 1. 28 sisa 1. Apa? Pasti ketemu berarti. Akhirnya Siti berhasil menikung Budi daripada Ani. Soal pertama ketemu. Bisa kayak gini juga nih Om? Bisa. Jadi kita nggak menyarankan ini tapi ya. Ini kawan-kawan sebelum janur kuning melengkung kan tikung-tikungan sah-sah saja. Gawat sih. Nggak apa-apa. Karena tujuannya gini, ketika kita mencari jodoh itu jangan diibaratkan kita menjalin hubungan untuk pacaran. Iya. Untuk tujuan yang serius pastinya, untuk menikah. Karena apa Mas? Berkaitan dengan rezeki, keturunan, sifat, menyatukan dua keluarga. Jadi kita harus benar-benar analisisnya dalam. Iya benar. Itu. Benar. Karena menjalin hubungan berdua jangan sampai waktu pacaran bahagia memutuskan keburu-buru, hubungannya nggak harmonis, jadinya cerai. Iya. Karena sejatinya menikah itu sekali seumur hidup dan satu kali pilihan yang tepat. Tuh, satu kali. Koleksi nggak apa-apa banyak, tapi diseleksi. Tapi diseleksi ya. Diseleksi. Ngomong apa adanya nggak apa-apa. Iya benar. Dikoleksi, diseleksi, dikoleksi baru nanti satu resepsi itu ya satu. Resepsi. Temukan yang benar-benar klop sesuai dengan kita. Karena ini menjadi acuan itu sebagai penolongnya saja. Pertimbangan. Seperti itu. Om, kalau misalnya nih, kita dari contoh soal yang ini ya. Iya. Sitinya jahat nih. Misalnya. Setelah dia menghitung ternyata dia cocok sama Budi dan dia menikung. Ya. Hasilnya pasti. Ini setelah mereka bergabung ya. Tapi kita lihat karakter mereka masing-masing yuk, satu-satu. Ani berarti 12 bagi 5, sisa 2. Oh rezeki dia. Ya ini mungkin Budi tertarik karena itu. 3. Ya ini Budi gedong. Berarti orang yang berpengaruh hitungannya. Rabu Pon 14 bagi 5 sisa 4. Ternyata dia loro. Ternyata kasus Ani ini ditikung sepertiga malam. Ditikung di sepertiga malam. Karena berani sakit hati ngejar-ngejar nggak dapat waktu itu. Tapi perhatiannya ibarat kata ada namamu di setiap doaku. Itu kan bisa juga. Karena ikhtiar loh. Iya benar-benar. Nggak ada yang nggak mungkin loh kalau Tuhan berkehendak. Dan ternyata kok setelah
ini dekat ternyata Mas, mungkin ada ini harus sakit-sakit dahulu, berkorban dahulu, kemudian mendapatkan budi juga bisa. Karena kita lihat lakunya ini. Nah, kalau tadi rezeki ya, ini rezekinya mungkin akan dapat ini, nanti akan jadi orang kaya gini-gini. Ternyata ada iri hati dan macam-macam juga bisa, yang mempengaruhi kemudian tidak bisa sama. Dan ini juga aku kalau misalnya mencoba untuk ini, Ani ini lagunya rezeki, Budi lagunya gedong. Secara karakter masing-masing sebenarnya cukup baik ya Om ya. Tapi ketika digabung, kita gabung jatuhnya pati. Iya benar-benar. Gitu bisa jadi banyak rasa curiga, tidak percaya, atau misal karena ini rezekinya baik, Budi ini ternyata sombong, lupa sama yang bawah, turun. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak kemungkinannya seperti itu. Terus sama Siti nih Mas, Rabu Pon. Misal kita lihat tadi totalnya 29 ya. 29 bagi 5 sisa 4. Di sini kita ketemukan tadi Rabu Pon itu Loro. Loro. Iya. Nah, setelah ini ternyata karena Siti ini sudah rajin dalam hal tirakat, Budi juga diajak tirakat biar menyempurnakan gedongnya. Jadi ini menjadi perempuan hebat di belakang seorang laki-laki hebat. Gitu juga. Banyak, jadi kalau uraiannya secara verbal banyak gitu contohnya. Iya. Ini kalau aku sih udah cukup mengerti. Mudah-mudahan teman-teman Javanika semuanya, kawan-kawan bisa ngikutin dan mulai bisa menghitung nih pasangannya atau gebetan ya, Bang. Gebetan bisa atau target juga bisa. Iya, perlu pantas diperjuangkan atau tidak, atau perlu dikejar atau tidak. Kalau jatuhnya loro bagus karena pengorbananmu nanti akan mendapatkan buah yang baik. Karena hasil tidak akan mengkhianati pengorbanan, contohnya seperti itu. Yang paling baik Ratu. Ratu 7. Ini yang harus kelipatannya bisa 7 Mas. Nah ini bisa kita cari cocoknya sama yang siapa gitu misal, gitu juga bisa. Untuk menghasilkan. Atau nggak cocoknya sama siapa bisa kita ketahui Mas. Misal 7 ya, kelipatan 7 itu berarti angka yang bisa menjadi 7. Contoh 10 dengan 11. Berarti Selasa Pon ketemu dengan Jumat Legi. Itu bagus. Mantap. Berapa tadi? Sorry, 10 sama 11, 21 ya? 21 bener ya? Benar. Ya, contohnya itu. Terus yang nggak boleh, Pati, kelipatan 5. 10 sama 15 misalnya. Misalkan. Berarti Minggu Legi dengan Kamis Pon. Itu nggak boleh. Ya. Nah, ada beberapa hitungan hari-hari yang dia juga tidak boleh bersama, Mas. Contohnya Senin sama Kamis. Secara hitungan hari? Ya, ini kan 4 sama 8, 12. 12 bagi 7 berapa? 12 bagi 7, 5 ya. Yang lahir, bisa lahirnya ini, ataupun tanggal jadian juga bisa berpengaruh. Tanggal jadian? Ya, sehingga ketika kita ketemu ini kan susah. Ketemu ini susah. Nah ini mau maksain, misal, ini nggak ada ya, sudah cinta mati, sudah janji-janji, sudah dilamar, tapi kok hitungannya kayak gini, misalkan, tadi pegat ya? Pegat, hasilnya pegat nih antara Ani sama Budi. Oke, jangan berkecil hati dulu. Nah ini solusi nih ya teman-teman. Karena kalau sudah cinta, pengorbanannya pasti luar biasa. Iya. Kayak gini, mosok weton, mosok wes terus gitu, aku ditinggal Mas, ya nggak gitu. Nah ini ada solusi Mas. Ya, solusinya ya. Jadi contoh, misal Budi, ini Siti kita abaikan, sudah cinta mati dan janji sehidup semati kasarannya. Apapun akan dilakukan. Salah satunya tahu hitungannya seperti ini tadi, 25 itu jatuhnya dipegat. Pegat. Ya, berarti diwanti-wanti nanti akan terjadi perceraian. Nah, gimana solusinya? Ya. Gimana biar jodoh? Bisa, tenang. Jadi Sobat Javanika, tenang. Ya, ya nggak boleh nih Mas ya. Nah, kita mencari jodoh. Berarti yang 7 dibagi 7, dia bersisa 2. Kira-kira yang mana Mas? 7 jumlahnya ya berarti ya Om ya? Kelipatan 7 sisa 2. Berarti ini aja 16 ya? Ya, 16. Oke, berarti diberikan solusi, nanti waktu prosesi ijab kabul itu carilah yang hari Rabu
pahing. Oh, untuk hari prosesinya, ijab kabulnya. Iya. Nah, ketika ini kan berarti pegat perceraian. Minta apa? Misal kita ada 2 angka ya, yang ini dianggap sebagai angka penolong dan tanda kutip. Ini adalah bagian dari munajat atau doa. Itu angka 7 dan 11. 7 dan 11. Ya. Ini angka baik gitu. Angka baik ya. Sering tuh misal menemukan ijabnya kok nggak pas weekend aja. Ya benar. Pas saya libur jadi bisa kondangan ikut. Itu udah ada hitungannya. Nggak bisa sembarangan. Jamnya mau agak sore atau siang jam 9. Kenapa kok jam 7 sama jam 11? Ini mengandung arti. Ketika nanti ijabnya pada Rabu Pahing jam 7 pagi, itu 7 itu kan dalam bahasa Jawa. Itu artinya pitu. Pitu atau pitulungan, pertolongan. Ya. Jadi minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu orang tua agar tidak terjadi perceraian. Jadi ijab kabulnya jam 7 lebih 7 menit. Misal. Gitu. Terus kalau welas itu cinta. Jadi welas itu kan dalam bahasa Jawa kan sawelas. 11, sawelas gitu. Artinya cinta. Yang welas asih, welas, kawelasan. Biar diberikan kewelasan. Jadi diberikan cinta, diberikan perhatian. Biar hubungannya keluarga harmonis. Berarti pilih ijabnya jam 11. Saya nih kayaknya ijabnya jam 11 nih. Ya, tapi kalau mau digabung boleh mas. Jam 7 lebih 11 menit atau jam 11 lebih 7 menit. Boleh. Kayak gitu. Dipaskan waktu saya terima. Itu nggak apa-apa, boleh. Okay. Jadi biar diberikan pitulungan juga diberikan kawelasan. Pada Rabu Pahing. Ini solusi ya Om ya? Ya, ada pasti nanti. Ketika keadaannya seperti ini. Terus terkadang, ini kan masih ada beberapa acuan-acuan. Ya. Terkadang ada yang nggak sama juga mas. Nah, bisa jadi ini nanti juga bisa diselesaikan dengan hitungan-hitungan lain. Ya, misal tidak satu suku. Bisa pakai hitungan kalender yang ada di sana juga bisa. Jadi intinya kita ambil yang baik-baik semua. Ya, karena tetap restu orang tua utama di sini. Dan nanti juga karena ini ada ruatan, semisal kita dapatnya 4 atau padu atau apa ada ruatan, berarti di sini nanti diperlukan bancaan. Bancaan itu seperti selamatan. Jadi ada nasi urap contohnya gitu, nasi kebuli misalkan, terus ada tumpengan-tumpengan. Ya, terus makanya ada prosesi-prosesi, terutama di Jawa itu kan banyak prosesi-prosesinya. Tidak siten atau apa macam-macam. Ini ya yang saya ketahui ada simbolik-simboliknya. Itu sebagai penyerta ini mas. Jadi ketika sudah dihitung kok ketemunya pegat, dilala kok ya jodoh ini, ternyata tidak terjadi cerai. Alhamdulillah jodoh. Karena ini menjadi motivasi kita berpikir positif. Gitu. Jadi walaupun hasilnya mungkin 4 nih pegat. Enggak langsung harus ditinggal apa gimana, ya, tapi kita coba cari dulu ya. Kalau yang seperti ini kan bisa ada solusinya nih. Kalau Pati memang kalaupun masih nekat ya dalam tanda kutip, harus menempuh sesuatu yang mati-matian perjuangannya. Bisa jadi ini nggak dapat restu loh mas, bisa. Iya. Terus tadi Pati kan bisa ada Pati besan. Ada Pati besan. Besan itu besanan mas. Mertua ya? Mertua, bisa jadi ini sesama mertua nggak bisa akur juga bisa. Bisa Pati di situ lah. Caranya gimana? Ada salah satu prosesi pernikahan, misalnya ketemunya Pati ya, kemudian pingin jodoh nyari hari ini. Biasanya nanti ada beberapa keluarga yang nggak boleh hadir waktu prosesi. Oh gitu. Ada juga. Jadi macam-macam kita secara kalau saya ini berdasar literatur ya di buku primbon itu kan macam-macam. Jadi ini hanya dasar-dasar yang mudah dipahami. Itu mas. Ya. Nanya nih Om. Ya. Kalau padu berantem terus. Ya. Solusi. Ini sebenarnya nanti nyari mas. Di sini itu yang harus kita cari jodoh juga atau pasti ketemu. Maksudnya ini kita cari harinya sama atau nanti kita lihat dasarnya dari mana dulu. Wetonnya itu dari mana dulu. Misal 24 ya, 24 itu kan ketemunya padu ya. Kita hitung dari belakang, misal ada 24 dibagi 7 dia sisa
3. Berarti dia tersusun dari 2 elemen. Ya. 14. 24. Bisa. Misal 10 sama 14 deh ya. Iya. Berarti diketahui di sini Minggu Pahing. Minggu Pahing sama 10 itu Selasa Pon. Minggu Pahing. Nah, berarti yang perempuan misalnya 10 bagi 5 berarti dia pati, Mas. Misal 14 bagi 5 sisa 4 berarti loro. Nah, berarti memang bahaya. Ya kan? Memang bahaya. Emang bahaya. Nah, enggak boleh. Itu salah satu contohnya. Yang bahaya. Jadi bisa kita bredeli lagi gitu. Berarti memang nggak boleh ini, nanti orang tua sudah wanti-wanti. Biasanya orang tuanya nggak setuju. Nilala mau prosesi ada yang sakit, uangnya nggak cukup, ditipu catering juga bisa. Gitu, ada yang macam-macam. Mantannya datang ngacak-ngacak. Iya, doa mantan bisa menerbangkan tenda kondangan. Waduh. Ya gitu juga. Ya, gitu. Ya. Tapi maksudnya seperti ini, kalau misalnya padu berantem atau gunem ya. Gunem jadi omongan atau gunem itu juga gini, Mas. Kebanyakan omongan juga bisa. Oh gitu. Ya, jadi waktu pacaran banyak rencana. Banyak dijanjiin apa-apa tuh ya, biasanya atau tuh. banyak terlalu membumbung tinggi. Wah, besok kamu gini deh. Iya, Mas, gini-gini. Sebulannya ditinggal. Saya daman mertua tuh om yang kayak gitu. Oke, lanjut. Oh ya, apa saya mertua? Aduh. Banyak omongan nih, Mas. Biasanya juga banyak omongan tuh bisa mengacu juga kelihatan mewah di luar tapi di dalam banyak utang. Itu juga bisa. Jadi omongan. Banyak rencana yang tidak tercapai. Itu juga. Jadi nggak selamanya dengar gosip ya, atau diomongin orang, dijulitin, nggak. Macam-macam, Mas, kita lihat studi kasusnya seperti apa. Salah satu bentuk solusinya adalah mencari hari baiknya. Ya. Oke. Kalau kita anggap selesai ya. Lantas arah. Kalau tadi kita bilang arah. Nah, itu untuk menentukan, Om Ho tadi sempat nyerita, salah satunya juga untuk menentukan usaha rumah ya Om. Ya, ini sebelum nanti kita akhiri, kita cerita ini dulu. Ini ngikutin arah mata angin berarti Om ya? Iya. Tujuannya. Nah, ini. Coba kita lihat ini tulisan saya kecil, mohon maaf ya karena keterbatasan ruang. Nah, ini, Mas. Ini satu perputaran 360 derajat ya, cara jarum jam. Ini berdasarkan bisa kita pergunakan. Jadi kalau tadi kita pergunakan untuk watak, untuk peruntungan, untuk hoki, terus jodoh, asmara, karakter. Sekarang kita pergunakan aplikasinya untuk di luar itu. Untuk buka usaha, menentukan arah rumah juga bisa. Itu contohnya usaha. Pasar-pasar di Jawa itu rata-rata menggunakan pasaran seperti ini. Jadi maksudnya dahulu itu bagi-bagi rezeki setiap 5 hari sekali. Jadi ada pasar Wage yang lebih laris, pasar Kliwon yang lebih laris. Jadi tahu pasarannya muter terus, pasti bergonta-ganti. Pasti mulai Kliwon dulu terus Pahing ke sini. Kliwon lagi, kemudian Pahing, Pon, Wage. Pasar-pasar di Jawa itu seperti itu. Terus berputar terus. Karena ada pembagian dan dibagi rata, asal mengikuti azas yang ini tadi, rezeki dan sri. Gitu. Nah, arahnya ini Om, gimana Om? Ya. Nah, ini Wage itu menghadap ke utara, Mas. Jadi kita mau lihat peruntungannya mau apa. Nek misal kita buka usaha, ya pasti rezeki ya. Ya. Berarti kita nyari unsur di sini yang sisa 2. Sisa 2. Apa? Misal yang 5 sisa 2 ini. Iya. Pon. Berarti contohnya Pon menghadap ke barat. Ini. Berarti nanti biar rezeki usahanya dibukanya pas Minggu Pon. Minggu Pon. Iya, ben diberikan laris. Biasanya itu ada angka juga, Mas, selain 7 tadi pitulungan. Nyari yang 6. 6 itu misal kita mau tanda tangan kontrak. Nyari tanggal 6, meja nomor 6, men dadi duit. 6 itu artinya apa sih? Kalau ini kan 7 tadi 11, 12. Ya, sebenarnya ini kita sedikit menyinggung tentang numerologi. Numerologi? Ya, kalau numerologi 1 sampai 9 saja, Mas. Itu. Ini kalau numerologi berarti sudah ada asimilasi dengan budaya Tionghoa. Oh, ini berarti masuk kayak 4 itu? Ya, 4 nggak boleh. Ya, 4 tuh nggak boleh karena kakinya 1 nanti nggak bisa stabil. Oh, artinya itu. Ya, nek 6 itu
Kalau mau tanda tangan kontrak, kalau buat pertemanan itu 5. Untuk pertemanan 5 ya. 6 Om. Kenapa Ya. tanda tangan kontrak harus di 6? Artinya apa sih Om mau 6? Iya, sebenarnya ini berkaitan dengan komitmen, Mas. Ya, karena kita kembali lagi ke dibagi 5 berarti ke Sri. Iya. Sri sisa 1. Iya, benar. Karena acuannya ini. Berarti sekitar kita bilang ini kan relasi. Iya. Relasi kita jaga, kita tidak berkhianat, kita bisa ngembang amanah, kerjaannya proyeknya bagus, jadilah uang. Contohnya gitu. Jadi ada kesinambungan loh. Baik kalender Jawa, kalender Bali, mungkin kalender Sunda, kalender Feng Shui ataupun Shio, semuanya ada. Sama. Oke. Ya. Filosofinya juga ada. Ya, ini arah hadapnya mau bikin rumah, mau usaha apa, arah hadapnya. Kalau pon berarti hadapnya ke barat. Ya, sehingga sering ada yang nikah kalau di desa ya, tenggo atau ngepek tonggo atau dapat tetangga, itu arah rumah juga diperhitungkan. Karena gitu. koneksi Mas, ketika nanti ada rumah yang berlawanan, misal pon dapat legi, coba kita hitung, misal contohnya berlawanan, gitu ada juga. Oh, ini yang dihindari. Kalau ini kan dihindari ini tadi. Coba kita contoh ya, coba contoh aja, contoh misal gitu. pon 12 sama, contoh ini contoh aja, apakah nanti berlawanan? 12 sama 8 lagi, 20, ya kan? Ya. 20 bagi 7. 20 4 sisa 6 6 jadi omongan pasti nggak bagus hasilnya kalau ini ada yang arah, ada yang berawan gini, misal legi sama paing legi, misal kita ambil kan banyak nih, misal minggu legi 10 sama apa Mas, paing 4 13 misal 23 dibagi 7 sisa 2 apa ketemunya jodoh. Arah rumah juga bisa dihitung juga. Dari arah rumah juga bisa. Jadi nanti bisa lihat arah rumah calonnya apa. Bisa, itu juga bisa. Coba datang ke rumahnya ya. Arah rumahnya ngadepnya kemana? Banyak Mas, ini saling kesinambungan. Terus fungsi dari weton selain untuk menentukan arah rumah, seperti halnya Feng Shui ya, dalam Tionghoa, juga bisa dipergunakan untuk nanti kapan bercocok tanam. Nanam atau berlayar. Tapi ini ada standarnya sendiri juga Mas. Karena kalau kalender Jawa atau tahun Jawa itu berbeda dengan Masehi 30 atau 31. Di situ tanggalnya berbeda-beda. Ada yang 24, ada yang 28, ada yang 32 gitu. Dan justru semakin banyak variasi angka, jumlah angka, keakurasiannya semakin tinggi. Oh gitu. Ya. Makin akurat. Ya, lebih akurat. Karena kalau kita trial and error dengan jumlah yang bervariasi, maka ditemukan hasil yang berbeda dan lebih akurat daripada yang sama. Ya, benar. Karena bisa kita ketahui modusnya tadi itu. Yang sering munculnya, kalau munculnya beraneka ragam, berarti lebih ngena. Jadi ketika kalian modus, jangan yang sama atau copy paste. Cari modus-modus yang beda. Modusnya berbeda-beda dan bervariasi, karena kalau kita ngejar gebetan, cewek itu suka variasi, Mas. Waduh. Tips, nggak boleh yang langsam, gitu harus naik turun. Gitu. Kita lanjut Om. Ya. Kenapa menentukan bercocok tanam atau berlayar? Iya, jadi di situ memang ada, kalau saya dulu belajar irigasi dan bangunan air, itu juga di situ untuk kita mengairi, itu ada musim-musim Mas, musim tanam. Yang cocok ditanami contohnya dengan palawija, buah musiman, kemudian padi contohnya, dan macam-macam tebu juga, sehingga kita bisa menentukan nanti berdasarkan curah hujan cocoknya dengan apa. Ini berdasarkan kalender astronomi, sebenarnya seperti itu. Jadi tanggal-tanggal ini pun juga berpengaruh Mas, yang lebih cocoknya apa, misal musim tanam ini dengan tanaman apa, atau kapan saya akan rezeki juga bisa. Itu kan dalam arti bercocok tanam. Ya. Apa berlayar tanam? juga. Berlayar. Artinya mencari rezeki. Mencari ikan, iya sama. Apa bisa diartikan juga untuk ketika mau membuka usaha? Bisa. Ya, buka usaha ya, sama. Iya, jadi membuka usaha, misal kita biar rezeki. Jadi jodoh itu nggak selamanya kita bilang tentang asmara, pernikahan, bisa tapi juga partner. Oh, partner bisa, bisnis ya, misalnya. Bisa. Jadi misal saya sama Mas Dufat hitung ketemu wetonnya berapa, di sini jodoh usaha, pasti padu itu nanti berantem, ada konflik contohnya, pegat nanti berpisah. Lah, ini nggak boleh gundam jadi omongan ratu, ada. Semisal kita punya weton
kita ketemu partner bisnis yang nanti jadi ratu sama, berarti usahanya berkembang pesat luar biasa. Bagus banget. Ya, itu. Kemudian untuk menentukan tempat usaha, kita usaha sendiri juga bisa, Mas. Buka arahnya sudah dihitung, kemudian kapan tanggal launchingnya, peluncurannya juga bisa. Jadi sama, misal tadi untuk ijab kabul, kita juga bisa soft opening atau launchingnya juga bisa. Aku jadi kepikiran, KTJ itu berapa Om? 13 Februari? Iya, kalau nggak salah apa ya tadi 13 Februari 2018, aku belum pernah lihat juga tuh, mudah-mudahan bagus ya. Mudah-mudahan bagus. Kalau 2018 ini apa? 13 Februari 2018. Nanti aku coba lihat karena penasaran juga KTJ ini apa ya? Iya. Ini mudah-mudahan bagus lah. Minta tolong dihitung. Tolong dihitung. 13 Februari. Oh, pagi gitu. Kalau ini saya masih ingat pagi. Pagi ya? Pagi, harinya pagi. Pagi. Oke. Selasa Wage. Selasa Wage. 7 dibagi 5 berapa? 7. Bisa 2? Rezeki. Amin. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan menjadi sugesti baik ya buat kita. Oh iya benar-benar. Ya. Ini contohnya seperti itu. Ini bagi teman-teman semua, Sobat Javanika, Mas Dova dan semuanya ya, teman-teman kru yang ada di sini. Kurang lebih untuk penghitungan weton seperti ini. Jadi pembahasannya sudah kita bikin semudah mungkin, sesederhana mungkin. Nanti bisa otak-atik sendiri, bisa dicocokkan dan bisa baca-baca referensi. Salah satu bukunya adalah Primbon Jawa. Primbon Jawa ya. Dan sekarang di Google juga sudah banyak. Iya, benar. Dan nanti bisa sebagai bahan perbandingan. Tapi ada yang lebih ahli lagi ada untuk ini. Jadi saya pribadi kemarin adik saya nikah itu juga dia ngitungkan Mas. Yang orang sepuh ya. Jadi itu lebih detail yang sudah PhD-nya lah gitu untuk ngitung itu gitu. Saya juga banyak belajar tentang itu juga kepada beliau juga. Terus ini nanti tentang weton ini kata ini sakral. Sehingga ini akan ada kontinuitas untuk bab 3. Apa tuh bab 3? Ya, bab 3 ini jadi kalau di matematika itu ini limit dulu. Bisa ada diferensial atau turunan. Turunannya. Terus nanti ada antinya, anti weton. Maksudnya di sini seperti integralnya gitu. Itu nanti akan kita bahas di serangan-serangan metafisik. Bab 3. Bab 3. Serangan metafisik. Karena pengaruhnya menggunakan weton. Menggunakan weton. Jadi kalau sekarang mungkin sudah menjadi rahasia umum ketika weton bisa diketahui, tetapi kuncinya ada satu sandi yang susah, itu jamnya, dipegang jamnya. Kayak tadi sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Terus ini kenapa demikian? Karena ketika gini kan kita tahu Mas karakter, sehingga lemahnya kapan. Jadi di bab berikutnya akan yang menjadi pertanyaan puasa weton itu seperti apa. Iya benar. Kemudian gangguan-gangguan kayak pelet, santet, teluh itu juga menggunakan weton seperti apa dan cara menanggulanginya atau anti serangannya seperti apa. Menarik nih. Bab 3 ya Om. Ya, bab 3. Kelas metafisika kita kita akan membahas tentang serangan metafisika. Ya, ini sebelum selesai belum kita tutup biasa ada tugas. Ya Om. Tugasnya kali ini apa? Ya, tugasnya latihan-latihan soal, ngitung-ngitung tentang weton. Jadi bagaimana dengan pasangan kalau yang mau buka usaha seperti apa. Jadi kalau kemarin mungkin bertanya masih belum tahu, masih awam. Semoga setelah ini ada bekal untuk mengetahui, bisa dihitung sendiri ya seperti apa. Tugasnya itu. Kalau ini tidak perlu dikumpulkan, tapi latihan soal saja. Dan untuk lebih mengenal ke diri sendiri ya Om. Karena kalau kita tahu karakter kita seperti apa, kuatnya kita di mana, lemahnya di mana, kita jalan juga berkehidupan jadi lebih mudah. Jadi kuncinya nanti ini, dan ini. Hanya 4 itu rumusnya. Dan nanti boleh diotak-atik gimana. Kalau mau ngepoin juga boleh. Dihitung lagi. Gebetan jadi sasaran objek juga boleh. Siap. Itu. Mantap. Om Ho, terima kasih penjelasannya Om Ho, teman-teman. 2 episode kelas metafisika kali ini kita membahas weton. Mudah-mudahan ya harapan kita adalah teman-teman yang penasaran banget semuanya bisa ngikutin dan akhirnya bisa ngitung sendiri untuk tahu karakternya sendiri seperti apa, karakter pasangan saya seperti apa, cocok tidaknya seperti apa, dan solusinya seperti apa yang harus dijalani. Om Ho, ditutup Om Ho. Terima kasih Om Ho. Ya, terima kasih semuanya. Jika kita menemukan hitungan weton yang tidak sesuai, bukan berarti kita nanti mempercayai 100% atau meninggalkannya atau mengabaikannya, karena sejatinya ini adalah rambu-rambu dan juga salah satu petunjuk yang datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan apapun itu restu terutama dari orang tua. Tetap kita minta doa kepada orang tua.
Karena 99% usaha, 1% adalah doa dan restu ataupun doa yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi tidak boleh berkecil hati seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ya, semoga bermanfaat semua. Tetap stay healthy, stay safe, dan stay happy. Semoga lekas kita bertemu semua. Amin. Terima kasih Mas Dova. Terima kasih Sobat Javanika. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin.